Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan doa Kamis. Sebelum kita lebih dalam masuk di dalam perenungan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Tak henti-hentinya rahmat-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami itu sungguh nyata, bahwa anugerah-Mu sangat besar bagi kehidupan kami. Sepanjang hari kami boleh lewati, itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas nikmat yang luar biasa daripada anugerah-Mu. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan persekutuan doa kami. Sekiranya Engkau sertai kami, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami firman Tuhan, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes 3 pasal yang pertama hingga yang ke-13. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang rabi Yahudi, yaitu seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, ia datang kepada Yesus. Hal ini terasa aneh. Seorang pemimpin agama yang dimana pengetahuannya sungguh luar biasa, apalagi tentang Taurat. Maka dari itu ia datang waktu malam hari. Kenapa? Mungkin ia takut dilihat oleh orang lain. Hal ini mengingatkan kita di mana ada juga saatnya orang-orang pintar yang mengatakan dirinya memahami tentang segala sesuatu atau juga tentang agama, namun ia belum kenal Yesus yang sesungguhnya datang pada orang-orang yang telah percaya pada Yesus, kepada kita. Ya, dan pertanyaannya yang luar biasa dari pemimpin agama seputar siapa Yesus, di mana ia katakan bahwa Yesus itu adalah guru yang diutus Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah menyertainya di dalam ayat kedua. Nikodemus sebagai pemimpin agama mengakui bahwa Yesus adalah
diutus Allah, memang saat itu hanya sebatas itulah pengenalannya tentang Yesus, hanya sebatas tanda-tanda mukjizatnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, maka dari itu Yesus ingin menjelaskan siapa dia dan keselamatan. Bagi Yesus, bukan sekedar tanda-tanda yang dilihat mata. Lebih dari itu, Yesus ingin menjelaskan tentang keselamatan. Sebab selama ini pandangan tokoh-tokoh agama tentang keselamatan itu lewat mempersembahkan korban-korban. Maka tokoh-tokoh agama telah membuka perdagangan hewan di Bait Allah, yang mana pada saat itu kisah di dalam Yohanes 2 kalau Yesus marah. Ternyata kerajaan Allah atau surga itu merupakan harapan semua orang percaya pada Allah. Untuk memperoleh itu harus dilahirkan kembali. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus agar jangan fokus pada tanda-tanda saja, namun harus memahami tentang kelahiran kembali, yaitu hidup baru. Persoalan kelahiran kembali inilah yang dijelaskan oleh Yesus kepada pemimpin agama Yahudi itu. Dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Hal ini yang mengingatkan bahwa pemahaman manusia berbeda dengan pemahaman manusia yang beriman. Iman tidak dapat ditafsirkan atau paham secara logika, namun iman percaya itu adalah diberi pemahaman oleh Roh Allah. Maka dari itu, semua orang yang memahami Taurat dan menjalankan undang-undang harus lahirkan kembali atau menerima hidup baru. Hidup baru hanya didapat melalui percaya kepada Yesus, bertobat dan diberi diri untuk dibaptis. Dan lalu yang paling terpenting juga yaitu melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada alternatif lain supaya seseorang bisa selamat, bisa melihat kerajaan Allah, bisa masuk ke kerajaan Allah, bisa masuk surga kecuali dengan dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Saya ulangi, semuanya itu bisa dilakukan dengan dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Ini adalah tahap awal dari rencana satu keselamatan daripada Allah. Kelahiran kembali bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar menjadi anggota gereja, bukan sekedar dilahirkan oleh orang tua Kristen, tetapi suatu peristiwa iman yang terjadi sekali dalam hidup yang harus dialami secara pribadi ketika seseorang buka hatinya oleh dorongan Roh Kudus untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saat itu juga Roh Kudus hadir di tengah kita. Kita tidak bisa melihat geraknya, tetapi Roh Kudus bekerja dengan otoritasnya ketika Injil Kristus itu diberitakan untuk memberitakan kelahiran kembali kepada setiap orang yang membuka hatinya, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa secara pribadi. Itu yang bisa kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.